Geger. Sebuah kisah penuh rahasia dan skandal terjadi di sebuah rumah kos dekat Universitas Jember. Ibu kos janda cantik yang dikenal ramah dan terhormat, tiba-tiba terseret dalam gosip mengejutkan bersama seorang mahasiswa. Hubungan tersembunyi yang awalnya hanya bisikan kecil, kini terbongkar dan mengguncang banyak orang. Cerita ini akan membawa kita menyelami sisi gelap dari kesepian, perhatian yang salah tempat, hingga skandal yang tak bisa ditutup rapat. Sebelum kita mulai lebih jauh, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, tulis komentar pendapatmu, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis lainnya. Awal semester di Universitas Jember selalu membawa kesibukan baru. Mahasiswa dari berbagai daerah berdatangan untuk mencari tempat tinggal. Di sebuah gang kecil dekat kampus, berdiri sebuah rumah kos sederhana milik seorang janda cantik bernama Bu Ratna. Wajahnya ayu, tutur katanya lembut, dan kepribadiannya membuat banyak orang betah berada di dekatnya. Hari itu seorang mahasiswa baru bernama Ardi datang membawa koper usang. Tubuhnya tinggi, kulit sawo matang, dan matanya memancarkan semangat perantau yang ingin mengubah nasib. Ardi disambut ramah oleh Bu Ratna. Dengan senyum hangat, Bu Ratna menawarkannya kamar di lantai 2, dekat dengan jendela yang menghadap jalan. "Silakan, Nak. Kalau ada yang kurang, bilang sama ibu ya," ucap Bu Ratna dengan nada penuh perhatian. Ardi hanya mengangguk, merasa beruntung mendapat ibu kos sebaik itu. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Ardi sibuk beradaptasi dengan kehidupan kampus, sementara Bu Ratna sering terlihat menyapu halaman atau menyiapkan minuman untuk para penghuni kos. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ardi merasa, tatapan Bu Ratna padanya terkadang terlalu lama, seakan menyimpan sesuatu. Suatu malam, saat Ardi pulang lebih larut dari biasanya, ia melihat Bu Ratna masih duduk di teras dengan tatapan kosong. Ardi menyapa sopan, dan percakapan ringan pun terjadi. Dari sanalah benih kedekatan kecil mulai tumbuh, tanpa mereka sadari akan membawa pada sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari berlalu, hubungan Ardi dengan Bu Ratna semakin akrab. Bukan hanya sebagai ibu kos dan penghuni, melainkan lebih dekat dibandingkan mahasiswa lain. Bu Ratna sering menitipkan makanan hangat di depan kamar Ardi, atau sekadar menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian. Mahasiswa lain mulai menyadari perlakuan istimewa itu. Bisikan kecil terdengar di lorong kos. "Kenapa Bu Ratna sering banget ngobrol sama Ardi, ya?" gumam salah satu penghuni. Namun tak ada yang berani menuduh lebih jauh, karena Bu Ratna selama ini dikenal baik hati dan disegani di lingkungan sekitar. Ardi sendiri mulai merasa ada yang berbeda. Tatapan mata Bu Ratna selalu penuh makna. Senyumnya bukan lagi senyum biasa seorang ibu kos pada anak kos, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Suatu sore, listrik di kos padam akibat hujan deras. Ardi yang sedang belajar terpaksa turun ke ruang tamu untuk mencari lilin. Di sana, ia mendapati Bu Ratna duduk sendirian. Cahaya petromax menyinari wajahnya yang lembut namun tampak sendu. Ardi duduk bersebelahan, lalu mereka terlibat percakapan panjang tentang kehidupan. "Kadang ibu merasa sepi," kata Bu Ratna lirih. Matanya menatap jauh keluar jendela. "Rumah ini ramai, tapi hati ibu kosong." Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dalam benaknya, ia tahu batas antara dirinya dan Bu Ratna seharusnya jelas. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seolah jarak di antara mereka mulai hilang perlahan. Sejak malam itu, hubungan keduanya tak lagi sama. Ada rahasia besar yang mulai tumbuh, tersembunyi di balik senyum Bu Ratna yang tampak begitu manis. Suasana kos semakin berbeda sejak malam hujan itu. Ardi sering mendapati dirinya teringat pada ucapan Bu Ratna. Rasa iba bercampur penasaran membuat pikirannya tidak tenang. Sementara itu, Bu Ratna semakin sering menunjukkan perhatian kecil yang membuat Ardi sulit bersikap biasa saja. Pada suatu malam, ketika penghuni kos lain sudah terlelap, Ardi masih terjaga menatap layar laptop. Ia dikejutkan oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Saat dibuka, tampak Bu Ratna berdiri dengan membawa secangkir teh hangat. "Ardi, ibu lihat lampumu masih menyala. Takut kamu masuk angin," ucap Bu Ratna sambil menyodorkan teh. Ardi menerima dengan tangan bergetar. Kehangatan teh itu seakan berpindah ke dadanya. Pandangan mereka saling bertemu, dan untuk sesaat waktu seolah berhenti. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Kadang ibu butuh seseorang yang mau mendengar, bukan sekadar menatap." Ardi tidak menjawab.
Hanya keheningan yang menyelimuti kamar itu, disertai suara hujan rintik di luar. Dalam hening itu, Ardi merasakan sebuah bisikan batin yang mengganggu. Sebuah tarikan perasaan yang tidak seharusnya ada antara dirinya dan ibu kosnya. Malam itu menjadi titik awal bisikan-bisikan sunyi yang semakin sering menghantui. Hubungan mereka tetap terlihat biasa di mata orang lain. Namun di balik pintu, ada rahasia yang makin dalam, menunggu untuk terbongkar kapan saja. Pagi itu, suasana di kos tampak seperti biasa. Para penghuni sibuk dengan jadwal kuliah masing-masing. Namun ada yang berbeda pada cara Bu Ratna menatap Ardi. Tatapan itu sulit disembunyikan, penuh arti, membuat beberapa penghuni kos lain mulai curiga. Di ruang tamu, salah seorang mahasiswa berbisik pada temannya. "Kamu lihat nggak, Bu Ratna sering banget perhatian sama Ardi. Kayaknya ada sesuatu deh." Bisikan itu makin lama makin menyebar, menimbulkan suasana tidak nyaman. Ardi yang awalnya berusaha bersikap biasa, mulai sadar kalau dirinya menjadi pusat perhatian. Beberapa teman sekos menatapnya dengan sinis, bahkan ada yang sengaja menjauh. Namun, anehnya, semua itu justru membuat ikatan batin dengan Bu Ratna semakin kuat. Suatu sore, Ardi pulang kuliah lebih cepat. Saat melewati dapur, ia melihat Bu Ratna sedang memasak. Aroma masakan sederhana membuat perutnya lapar. Tapi yang lebih menyita perhatian adalah senyum lembut Bu Ratna ketika menyadari Ardi berdiri di sana. "Capek ya, Nak? Duduk dulu, nanti ibu ambilkan," ucapnya. Ardi hanya mengangguk, namun tatapan matanya tak bisa lepas. Ada perasaan hangat yang bercampur gugup, seakan dirinya tengah melanggar batas. Seketika suasana berubah ketika salah satu penghuni kos masuk dan melihat mereka berdua. Pandangan penuh tanda tanya itu membuat Ardi tersentak, sementara Bu Ratna pura-pura tenang. Namun jelas, rahasia yang selama ini tersimpan rapi mulai terancam terbongkar. Sejak kejadian di dapur itu, bisik-bisik di antara penghuni kos semakin kencang. Ada yang berani mengintip dari balik jendela ketika Ardi berbincang dengan Bu Ratna. Ada pula yang sengaja menanyakan hal-hal bernada sindiran. "Ardi, kamu dekat banget sama Bu Ratna ya?" tanya salah satu penghuni kos dengan nada menggoda. Ardi hanya tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu hubungan mereka sudah menimbulkan tanda tanya besar. Di sisi lain, Bu Ratna berusaha tetap bersikap tenang. Ia masih menyapa semua penghuni kos dengan ramah, masih memasak untuk mereka, dan tetap menjaga wibawanya. Tapi tatapan matanya pada Ardi tak bisa lagi disembunyikan. Ada cahaya berbeda yang membuat siapapun yang peka bisa merasakannya. Malam hari, Ardi sering termenung di kamar. Ia mulai merasa gelisah. Antara rasa kasihan melihat kesepian Bu Ratna dan perasaan hangat yang diam-diam tumbuh di hatinya, ia terjebak dalam dilema. Setiap kali mengingat kata-kata Bu Ratna tentang kesepian, hatinya semakin goyah. Sementara itu, seorang tetangga yang sering lewat di depan kos mulai memperhatikan perubahan suasana. Ia melihat bagaimana Bu Ratna dan Ardi sering duduk berdua di teras, atau berjalan bersama ke warung. Perlahan, kabar itu keluar dari dalam kos, menyebar ke telinga orang-orang sekitar. Rahasia yang mereka simpan rapat kini seperti bara kecil yang siap membesar menjadi api, menghanguskan segalanya. Bisikan yang tadinya hanya beredar di dalam kos kini merembet keluar. Tetangga sekitar mulai berani membicarakan Bu Ratna di warung kopi. Bahkan ada yang dengan sengaja menanyakan langsung dengan nada menyudutkan. "Bu, itu mahasiswa lantai 2 kok sering banget saman jenengan. Jangan sampai orang salah paham loh," ucap salah satu tetangga sambil tersenyum sinis. Bu Ratna hanya bisa tersenyum tipis, menahan perasaan yang berkecamuk. Malamnya ia duduk di teras, wajahnya muram. Ardi yang baru pulang kuliah melihat raut itu dan duduk di sampingnya. "Ibu jangan dengarkan mereka, biar aku yang hadapi," ucap Ardi dengan suara pelan namun tegas. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Namun tanpa mereka sadari, dari balik jendela ada seorang penghuni kos yang memperhatikan. Esok paginya, kabar itu meledak. Semua penghuni kos membicarakannya, beberapa bahkan dengan berani menuduh. "Aku lihat sendiri kok. Mereka sering duduk berdua malam-malam." Suasana kos mendadak tegang. Ardi menjadi bahan ejekan, sementara Bu Ratna menghadapi cibiran yang menusuk hati. Berita itu akhirnya sampai ke telinga pihak kampus. Nama Ardi disebut-sebut dalam gosip yang menyebar cepat di lingkungan mahasiswa.
Sementara Bu Ratna harus menghadapi pandangan sinis para tetangga setiap kali ia keluar rumah. Rahasia yang selama ini mereka simpan rapat kini pecah berantakan. Skandal itu sudah terlanjur terbuka, dan tak ada jalan kembali. Sejak skandal itu terbongkar, suasana kos berubah drastis. Beberapa mahasiswa memilih pindah, tak tahan dengan gosip yang terus mengalir. Nama Bu Ratna menjadi bahan perbincangan di setiap sudut warung kopi, dan setiap langkahnya diikuti tatapan sinis penuh prasangka. Ardi pun tak luput dari tekanan. Di kampus, ia mulai dijauhi teman-temannya. Ada yang terang-terangan mengejek, ada pula yang pura-pura tidak mengenalnya. Beban moral itu semakin berat, namun ia tetap berusaha menenangkan diri. Suatu malam, Ardi menemukan Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya letih, dan bahunya bergetar menahan tangis. Tanpa banyak kata, Ardi duduk di sampingnya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Ibu tidak pernah menyangka semua ini akan sejauh ini, bisik Bu Ratna lirih. Ardi menatapnya, tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak disentuh. Namun kenyataan sudah terlanjur terjadi. Kabar itu kini tak hanya menjadi gosip, melainkan sebuah stigma yang melekat pada keduanya. Seperti jejak tinta hitam di atas kain putih, sulit dihapus meski berusaha dicuci berkali-kali. Dan malam itu, mereka hanya bisa terdiam, menyadari bahwa rahasia yang pernah mereka jaga kini telah mengubah hidup mereka untuk selamanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa hubungan terlarang dapat menghancurkan nama baik, merusak kepercayaan, dan meninggalkan luka yang sulit terhapus. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya perbuatan zina yang dilarang, tetapi juga segala jalan yang bisa menjerumuskan ke dalamnya, seperti hubungan terlarang yang dimulai dari bisikan kecil dan rasa kesepian. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami lebih semangat menghadirkan kisah-kisah lainnya.